Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan yang berlimpah, hidayah yang terindah kepada kita, tauhid. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allah yang Maha Pemberi rizki, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh kenikmatan demi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan menjadi pemacu kita dalam mengingatnya, bersyukur kepadanya dengan melakukan ibadah mahdoh dan amal-amal solih sosial lainnya. Salawat dan salam kepada Nabiuna Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita bagaimana menjalani hidup sebagai hamba, qudwah kita dalam menjalani masa muda, bagaimana mendidik para pemuda yang mencintai dan dicintai Allah. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan menjelang keberangkatan Rasulullah dan para sahabatnya ke medan perang Badar, datanglah seorang remaja menghadap Rasulullah. Usianya mungkin sekitar 13 tahun. Ia datang dengan membawa sebilah pedang yang panjangnya melebihi tubuhnya. Setelah dekat kepada beliau, dia berkata, "Saya bersedia mati untuk Anda, wahai Rasulullah. Izinkanlah saya pergi jihad bersama Anda, memerangi musuh-musuh Allah di bawah panji-panji Anda." Rasulullah gembira luar biasa dan takjub terhadap remaja tersebut, tetapi beliau tidak mengizinkan untuk ikut berperang. Remaja itu pun kemudian kembali dengan kesedihan yang mendalam. Niatnya untuk memperjuangkan Islam belum terlaksana. Sementara itu ibunya yang dari tadi melihat dari kejauhan tidak kalah sedihnya, sebab putranya belum mendapat kesempatan membela Islam. Namun mereka tidak menyerah. Cita-cita anak tersebut tidak melemah, tetapi justru semakin menguat untuk membela Islam. Karena itu, si ibu menghubungi kerabatnya untuk menyampaikan kepada Rasulullah tentang tekad anaknya yang ingin berkontribusi terhadap Islam dalam bidang lain yang lebih besar peluangnya untuk diterima. Maka kemudian mereka pun menghadap Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ini anak kami. Dia hafal 17 surat dari kitab Al-Quran. Bacaannya betul, sesuai dengan yang diturunkan Allah kepada Anda. Di samping itu dia juga pandai baca tulis. Tulisannya indah, bacaannya lancar. Dia ingin sekali berbakti kepada Anda dengan keterampilan yang ada padanya. Dan dia juga ingin pula mendampingi Anda selalu. Jika Anda menghendaki, silahkan untuk mendengarkan bacaannya." Pinta salah seorang pamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah mendengar bacaannya tersebut, beliau pun kemudian menyuruh remaja ini untuk mempelajari bahasa Ibrani. Dalam waktu singkat, remaja ini berhasil. Dia kemudian diangkat sebagai sekretaris Rasulullah SAW ketika ingin berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Remaja itu kemudian membacakan surah Yahudi dan menuliskan surat Rasulullah untuk orang-orang Yahudi. Rasulullah kemudian menyuruhnya kembali untuk mempelajari bahasa Suryani. Dalam waktu singkat ia pun berhasil mempelajari bahasa Suryani tersebut, dan tugasnya kemudian ditambah oleh Rasulullah. Ia pula yang menjadi sekretaris Rasulullah ketika ingin berinteraksi dengan orang-orang yang berbahasa Suryani. Setelah Rasulullah yakin betul dengan kompetensinya tersebut dan juga keislamannya yang kuat, maka setiap kali ayat Al-Quran turun, ia segera memanggil anak tersebut untuk menuliskannya dan meletakkannya dalam urutan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Tahukah kita bahwa remaja itu bernama Zaid bin Sabit?
Kisah Zaid bin Sabit berlanjut, tidak hanya sampai di situ. Pada masa Khalifah Abu Bakar pernah berkata kepada Zaid bin Sabit, dan pada saat itu dihadiri pula oleh Umar bin Khattab. Wahai Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, dan kami tidak ragu terhadapmu. Engkau dahulu pernah menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telusurilah Al-Qur'an, lalu kumpulkanlah. Riwayat ini disampaikan dalam hadis Bukhari nomor 4679. Kompetensi keilmuan dan semangatnya dalam memelihara wahyu membawanya kepada proses awal pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar sampai masa Utsman bin Affan. Sejarah mencatat peran pemuda dalam perubahan itu ternyata sangat penting, dan di dalam Al-Quran pun banyak sekali mengisahkan tentang para pemuda. Bukankah para pemuda yang diutus oleh Allah untuk merubah kondisi masyarakat itu termasuk para nabi? Para nabi semuanya diutus pada masa mereka menjadi pemuda. Demikian pula sejarah Islam yang penuh diwarnai oleh para pemuda. Kita mengenal kisah Ashabul Kahfi, kita mengenal As-Sabiqunal Awwalun yang ditarbiyah oleh Rasulullah di rumah Arqam bin Arqam, dan ternyata di dalamnya banyak sekali para pemuda. Dai yang ditugaskan Rasulullah untuk berdakwah di Madinah dan kemudian mengislamkan orang-orang Madinah, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair, juga adalah seorang pemuda. Termasuk juga dai yang diutus ke Yaman, Mu'az bin Jabal, pada saat itu juga adalah seorang pemuda. Kita juga mengenal seorang komandan yang sekaligus juga khalifah yang mampu menaklukkan Konstantinopel, juga adalah seorang pemuda, yaitu Muhammad Al-Fatih, dan juga kisah-kisah lainnya. Hadirin Jumat rahimakumullah, di bulan Oktober ini kita juga diingatkan dengan peran pemuda dalam sejarah bangsa ini, bangsa Indonesia, yaitu tanggal 28 Oktober yang baru lalu, di mana para pemuda pada tahun 1928 berkumpul untuk memperjuangkan cita-cita bersama, memperjuangkan persatuan anak bangsa. Dengan ilmu dan kobaran semangatnya inilah para pemuda membawa perubahan yang tadinya bergontok-gontokan per daerah menjadi satu semangat, yaitu semangat persatuan Indonesia. Dengan ilmu dan semangatnya mereka membawa pencerahan terhadap bangsa ini. Peran sentral pemuda dalam perubahan masyarakat tidak hanya dalam sejarah Islam dan juga sejarah Indonesia, tetapi sudah semacam teori bahwa perubahan selalu dibawa oleh para pemuda. Kalaupun bukan, pasti mereka adalah yang berjiwa muda. Hadirin jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu salah satunya adalah pemuda. Wasabbun nasa'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak pernah memiliki sobwah. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama menjelaskan kemudian apa yang dimaksud dengan sobwah itu. Sobwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Wahai pemuda, ketahuilah bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik bekal dalam menyongsong masa depan, bekal dalam setiap kesuksesan. Tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh pemuda harus didukung oleh keilmuan dan keimanan yang mendalam.
sehingga tidak goyah oleh banyaknya cobaan dan rayuan untuk berpoya-poya dan budaya hidup yang hedonis. Memperjuangkan Islam dapat dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing di bidangnya yang berbeda-beda, sebagaimana tadi dicontohkan Zaid bin Sabit dalam ilmunya, Khalid bin Walid dalam strategi perangnya, Muhammad Al-Fatih dalam kepemimpinan dan kekhalifahannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.